Oke. Nah, sudah kan kita berkelakar, ya, kita berkelakar mulainya. Kalau aku sekarang dari Palimo ke Pelaju, populer beliau. Nah, karena wajahnya terus terpampang dan tersenyum. Nah, mudah-mudahan warga juga kayak ikut tersenyum. Itu baik. Amin. Keinginan warga biasa. Iya. Ya kan? Masuk itu pada iya, kan? Jadi setelah populer senyum, yang nyingok juga senyum. Dan senyumnya berketerusan. Jangan di awal baik. Jangan jadi pengennya kaget, bukan juga pengantin. Pengantin itu kan honeymoon ya. Kalau sama beliau kaget, pengennya nih hadius. Iya kan? Tahun-tahun madu. Nah itu apa? Kalau warga pengennya mah itu. Iya kan? Pengennya mah itu. Jadi tahunnya itu memang tahun madu. Kalau sekarang kan, kalau misal presiden sudah katanya bulan madunya lah habis. Kami pengen ini enggak tahun-tahun madu. Bukan bulan. Iya, bukan bulan, tahun-tahun madu. Jadi kalau cuma 5 dikit 3 itu. Nah, kan itu pengennya itu. Nah, tapi kami yakin, aku senang-senang baik yang sekarang nih ya. Kalau di tempat lain ngomongi pemimpin itu kan kalau tangkep. Kalau sekarang nak Jokowi itu mal dikatau lepas baik kan wong ketawa baik. Biar kelah itu Edo. Ngapa? Kakek kan dia pacak nyaring. Nah, kalau udah dipinter nyaring, mudah-mudahan demokrasinya semakin dewasa. Nah, kira-kira kakek ke depan itu kan pengennya mah itu. Jadi kalau di negara-negara maju yang ikut aktif di demokrasi itu tidak perlu banyak. 30-35% baik yang milih. Oke, tidak masalah. Yang lain itu aku tidak mempermasalahkan. Pokoknya gawe kami lancar selesai. Merah menang. Ya memang kayak itu kan. Di Jepang itu 30% cuma. Yang milih. Partisipasi pemilih ya? Iya, partisipasi nyoblos. Yang lain itu kalau sampai diganggu dia marah. Jangan ganggu bisnis kami nih. Kau kan lah terpilih. Nah, mudah-mudahan di sini juga Pak itu. Makanya aku tinggal nunggu senyuman berikut. Udah? Iya. Kira-kira nih. Kan ada sebabnya kakek. Misalnya kan kalau aku dari Bukit ke kantor gubernur, pajak dihitung titik-titik banjirnya. Iya kan? Jadi kakek yang nyalon itu tahu titik-titik banjir itu. Kalau kakek selama honeymoon itu titik banjirnya lah berkurang, punya harapan untuk honeymoon. Nah, kan pengennya mah itu. Jadi arahnya ke ini kan sudah masuk tahun politik lah sekarang ini kan. Jadi arahnya itu lebih ke pemimpin yang ideal itu seperti apa. Makanya kita ngobrol hari ini ngobrol soal pemimpin atau pelayan gitu. Karena ada sesuatu yang belum jelas di tataran di tataran masyarakat sebenarnya, bahwa kita ini punya pemimpin atau punya pelayan yang kita coblos dalam kontestasi pemilu atau pilkada seperti itu. Nah, ini kan perlu diperjelas apakah si calon-calon pemimpin bagi memposisikan dirinya sebagai pemimpin atau sebagai pelayan masyarakat. Siapa bos? Dalam pandangan kamu. Nah, itu kan ada dua terminologi gitu ya, ada pemimpin, ada pelayan. Nah, sebenarnya kalau kita jingok di teorinya Maslow ya Pak ya, kalau misalnya pernah tahu teori the theory of motivation itu, kan kalau dia paling pojok itu kan self aktualisasi kan. Nah, kalau yang paling bawah itu ya untuk kebutuhan hidup lah, istilahnya itu makan, minum, lapar, kayak itu kan. Nah, jadi sebenarnya kalau kita jingok dari sisi itu, pemimpin itu kalau dia motivasi jadi pemimpinnya sudah di paling pojok itu, ya dia sudah orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Nah, itu yang perlu dicatat, lah selesai. Iya, makanya dia tidak lagi nyari makan. Setuju, cocok gitu. Nyari makan itu kan ngitung dia, APBD ini berapa? Kira-kira yang nak dikorupsi ini berapa? Gitu kan? Kali 5 tahun. Gitu kan? Nah, itulah kata uang muncul angko-angko kalau nak jadi
wali kota tuh habis duit sekian, dari gubernur habis duit sekian. Mungkin mereka ngitungnya dari situ. Berapa misalnya jadi wali kota 5 tahun boleh duit berapa, ya kan? Nah, BEP dah. BEP dah. Nah, biasanya itu kan. Nah, itu yang kalau aku jingok, kalau kita nak jadi pemimpin tuh ya harus alasan itu sudah dipocok, itu kan. Sudah selesai dulu. Sudah selesai dia dengan dirinya sendiri. Setuju itu. Terus yang kedua, kalau masalah pemimpin atau pelayan itu, semakin hari semakin ke sini, piramida itu terbalik, bos. Jadi, Di bawah. tidak, bukan itu. Semakin tinggi jabatan kita, semakin banyak kita harus melayani wong. Itu nah. Jadi tidak lagi zamannya, misalnya kita sebagai pemimpin itu dibawa itasnya, misalnya kan, atau misalnya diurusi kanan kiri, terbalik itu. Bukan wong ngurusi kita sebenarnya. Kita yang lebih banyak ngurusi wong. Nah, karena piramida itu kan terbalik, Pak. Ya kan? Kalau dulu piramida cak ini kan, wong yang di top itu didukung oleh wong di bawahnya. Kalau sekarang cak ini, siapapun yang di pojok dia melayani lebih banyak wong. Itu sebenarnya konsep kepemimpinan yang benar menurut aku, cak itu kan. Nah itu Pak Dokter, Betul, setuju. Kalau yang sekarang individu kan yang dilayani kan keluarga, baik. Iya kan? Yo. Ah, kalau bukan individu lagi kan banyak dia yang gawe ke, yang dia bantu. Dengan sikap putusan kena kalau. Jadi kena jaring kalau. Itu memang. Jadi kalau kita kaitkan dengan kota Palembang ya, kita fokus Mana ke- Pak? Iya. anggaran belanja pegawai ini 60%. Oke, ya. Artinya kebahagiaan atau kesejahteraan milik siapa di situ. Kalau dengan konsep yang kedua tadi, bahwa pada akhirnya seorang pemimpin bagaimana melayani. Konsep pelayanan itu kan dua, services gitu ya. Yang paling utama adalah kebijakan. Dalam bentuk kebijakan itulah pelayanan itu, pemerintah itu hadir. Konsep pelayanan yang dimaksud di situ kan, kalau bentuk yang lain-lain pembangunan itu kan tergantung dengan anggaran yang sudah disiapkan. Tapi pada waktu mereka hadir. Kalau seorang pemimpin menjemput orang sakit dibawa ke rumah sakit atau kemana, artinya ada fungsi yang tidak berjalan. Justru kegagalan. Karena kepemimpinan itu berbasis manajemen kan? Iya. Manajemennya adalah ada dinas yang bertanggung jawab untuk membidangi masalah kesehatan. Iya. Ya kan? Jadi yang namanya pemimpin, kalau bahasa kawan-kawan yang di Jakarta tuh, pemimpin itu mejanya harus bersih. Itu menanduk dia selesai pegawai. Kalau mejanya masih tumpukan gawe, artinya dia belum bersih pegawai dia. Dan tugas dia itu mengatur. Ada apa anekdot lah, menunjuk aku tugas aku bagi tugas. Yang macam itu itulah yang pemimpin. Nah, jadi menurut aku tadi yang poin kedua itu justru kapan pemerintah hadir, seperti apa dia hadir. Kalau misalnya tadi kita bicara ada angka 60% untuk belanja pegawai, apakah itu bagian dari yang kita maksud tadi, pelayanan kepada masyarakat. Jadi sejahterakan dulu pegawai ini, baru dia nak mensejahterakan ini masyarakat. Nah, kalau soal memang kadang-kadang kita ini kan sebenarnya manajemen anggaran ya. Kalau aku jingok memang dari total APBD yang ada untuk satu daerah lah, kota Palembang, sebenarnya kota-kota lain juga rata-rata itu Pak. Ya, kurang lebih memang setengah lah kalau kata wong itu kan. Jadi dari total anggaran itu setengahnya tuh memang untuk rutin, untuk gaji pegawai dan lain sebagainya. Nah, aku tidak tahu karena ya sebenarnya itu lebih manajemen anggaran kan Pak ya. Jadi memang kesannya, banyaklah duit untuk gaji ini daripada untuk pelayanan kepada masyarakat kan. Nah itu kalau dalam manajemen anggaran itu berarti kita emang harus efisiensi, itu Pak. Jadi istilahnya, yo pemimpinnya lah, itu kan, cak mana cara nyari celah untuk memperbaiki rasio itu kan. Tapi kalau misalnya jomplangnya tidak pacak juga, aku pikir ya, itu kan, mungkin
bisa dia ditekan mungkin 40% untuk pegawai, mungkin 60% untuk pembangunannya, kayak itu kan. Ya lebih fokus ke orientasinya ke masyarakat, kayak itu kan, Pak. Kalau sejauh ini terbalik. Ya terbalik Yang sekarang. diterima masyarakat itu ada yang cuma 30%. Ya, bisa jadi. Di Sumsel ini ada yang 70-30. Ada ya? Ada, jauh-jauh. Salah satu kabupaten kota, ya mungkin dia. Kami di sini nyiap nak tahu kabupaten mana berapa persentase yang untuk pelayan dan yang diterima oleh bentuk layanan. Ya itu. Jadi di MIP kita ini APBD seluruh Indonesia dari tahun 90 sampai tahun 2002 dikumpulkan. Nah kami siap. Sudah ada ini. Lah, Mungkin bisa dibuat statistiknya. betul. Ada Karena ya. itulah salah satu mata kuliahnya. Iya. Jadi kita jingok. Tapi sebenarnya kalau kita ngomong, ini kan sebenarnya wong keuangan ya yang paham ini. Apakah formulasi yang tepat tuh berapa sih? Nah, itu kan apa 50-50, 40-60. Jadi kalau pecah menteri di pucuk situ, kalau yang pengen sekarang nih 40-60. Kemana itu? 40 itu Belanja pegawai. untuk pelayanan, yang megang layanan, yang dilayani dapat 60. Oh, bagus. Berarti kan kalau yang sekarang 70 yang ngelayani, 30 yang diterima oleh wong yang merasa minta dilayani. Ya kalau dikali ke 5, banyak juga. Iya. itu kode pemimpinan. Iya. Itu di luar yang buat kebocoran ya, Iya. di luar kebocoran. Artinya apa untungnya rakyat memilih si calon tersebut misalnya jadi wali kota atau pada akhirnya mereka cuma mendapatkan jatah 30 maksimum 40. Jadi memang demokrasi itu kalau yang sekarang diluputkan di Indonesia itu yang dipermasalahkan itu bukan yang milih. Seharusnya masalah itu ada di pemilih. Dia kan belum tahu gitu dia. Nah makanya itulah tugas wong pinter itu. Karena belum dipilih. Jadi tugas wong pinter itu nunjuk pembelajaran ke calon pemilih supaya mereka dewasa dalam memilih. Nah kita tunjuk tanda-tanda yang pemimpin dipilih itu ini. Nah cari di antara itu. Nah, jadi bukan yang nyalon yang dipermasalahkan. Sekarang ini kan uang repot dengan siapa yang nyalon. Itu tidak penting siapa nyalon, kan dilindungi oleh undang-undang. Tidak penting siapa yang nyalon. Yang utama ini yang nak milih itu cerdas. Nah, jadi misalnya nih ada serangan fajar, sudah kalaupun dia mbek tapi tidak usah dipilih, ini tanda yang nggak benar. Maka kaget biaya politiknya jadi murah. Kalau jadi pihak jadi murah kan dia tidak perlu bayar utang. Ya mungkin ini komitmen kali. Komitmen pertama tadi adalah adanya program kerja yang bernas, yang cerdas. Sehingga yang dimaksud Pak Abdul tadi ada konsep edukasinya. Ya dah. Aku tidak mengenal Bapak, tapi program Bapak ini bisa kelihatannya mensejahterakan kami sampai. Iya di situ. Jadi menurut aku mungkin itu soal artinya efektif dan efektifnya mulai sekarang harus dikejar. Nah, sekarang siapa target market kita? Dalam hal ini kalau bilang cerdas tadi, kita harus membagi dulu. Gak mau tuh masyarakat yang bisa dimanipulasi itu pasti ada. Berapa persen gitu. Tapi kira-kira berapa persen juga kita baca kita selamatkan mereka untuk mendukung kita. Nah, jadi mungkin di situ yang perlu dikedepankan konsep program kerja yang cerdas, bernas, dan di sasaran yang tepat, sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Abdul tadi masuk di akal. Kalau memang seumpamanya kan udah pengen maju ke depan untuk menjadi siapapun atau apapun itu, aku pikir itu. Dan ini sepengetahuan aku belum ada satupun calon. Kemarin aku ngobrol sama beberapa wartawan, aku menentang konsep berita yang sifatnya opini. Tidak ada visi misi calon wali kota. Aku nelpon salah satu pimretnya. Aku ngomong ke Dindo dia, bagaimana kamu tahu kalau dia itu dekat visi dan misi, sementara kamu tuh belum pernah ngobrol sama dia. Alhamdulillah dalam satu halaman terakhir dia bikin namanya pentas demokrasi kalau ada salah di situ. Nah jadi maksud aku ada satu ruang. Nah pengennya kami yang kita ketemu seperti ini adalah ruang itu. Soal viewernya, soal subscribe itu nomor 2. So bagi kami
bagi MIP ataupun bagi kawan-kawan di Kotak Suara sudah ada sesuatu yang menjadi edukasi ke masyarakat. Nah, harapan salah satu calon yang mungkin punya potensi, mungkin di situ yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga yang tadi ada pejomblangan menurut Pak Abdul sampai 70-30, idealnya 40-60, kenapa tidak dijadikan salah satu program kerja gitu yang bisa dijadikan nilai tambah? Kita bisa tampil ke proporsi belanja yang untuk warga yang dirasoke dengan yang untuk providernya tadi selama 20 tahun kan terjengok. Nah, jadi yang kita bisa tawar bisa kita tawar. Kaget kalau kami balik ini nih. Bukan 70-30. Kali ini kalau perlu 70 untuk warga, untuk penyelenggara 30. Nah, kan itu wong mikir. Musuh utama dia wong minat. Balik ke beberapa menit yang lalu lah, Kak Ican tadi ngomong soal porsi anggaran dan segala macam. Artinya gini, di kepala aku ada muncul suatu hal, misalnya katakanlah gubernur, wali kota, bupati, kades, sampai kades. Ini kan yang dipilih masyarakat secara langsung. Kalau camat sama lurah itu kita abaikan karena dipilih. Apakah mereka ini kemudian menjadi wakil dari pemimpin dari unsur birokrasi di bawahnya, ataukah mereka pemimpin rakyat? Seperti apa itu? Monggo, siapa nih yang menjawab? Karena ini prosesnya pemilihan langsung kan? Proses pemilihan langsung dari masyarakat nyoblos. Jadi jangan lupa yang terpilih itu adalah wajah warga. Jadi kalau dia itu yang terpilih itu banyak yang nerimo serangan fajar, itulah sesungguhnya wajah warga itu. Setuju. Jadi apapun pemimpin, misalnya kita ngomong sekarang Jokowi, itulah wajah kita. Jadi bukan salah. Jokowi itu pemimpin kita atau klien kita? Jadi waktu kita milih niatnya apa dulu? Itulah yang ekspresinya. Lah merasa enggak? Kalau bagi aku, senang aku sekarang ke Lampung cepetnya gitu. Walaupun tolnya masih ada yang jelek, paling tidak kami tidak takut macet di sana. Iya kan? Kalau jalan di luar tol kan tidak tahu gitu. Ya paling tidak kita merasa aman. Rasa aman itu mahal. Iya kan? Kemudian aku merasa walaupun harga minyak itu naik turun, paling tidak itu masih lebih rendah dari luar negeri. Ya kan? Ngapa? Ya itulah bentuk yang sekarang, bentuk akomodatif Jokowi, ya kan? Dengan kondisi lingkungannya. Sudah kita tiru baik itu. Jadi kalau yang sudah terpilih tidak usah diomeli. Kaget, berikutnya tidak bisa dipilih. Kondisi energi kan gimana merubah? Iya kan? Jadi pemilih itu diajari mah itu. Jadi kalau salah pilih, siap-siap kita itu saro 5 tahun. Tapi kalau benar, pingin nak nambah. Makanya tadi bukan cuma honeymoon, honey years. Tahun-tahun madu. Berkelanjutan. Iya. Mungkin kan jadi pecah dihitung kita kan. Misalnya aku dari seberang hilir kita nak ke Lemabang. Musim hujan. Hitung baik di mana titik banjirnya. Jadi kan pemimpin itu kalau nak pemimpin ini senengnya harus terakhir. Sanggup dah itu. Ya tadi kan sudah iya kan? Sanggupnya terakhir. Makan terakhir. Itu. Pak Abdul nunjuknya ke sana. Ya bukan itu yang disebar yang disebut ke beliau tadi kan dia sudah selesai dengan dirinya. Nah sekarang nih kalau dia belum selesai dengan dirinya, ada enggak pikirannya untuk ngawi ke gawe gawinya dewe pasti. Nah makanya aku setuju tadi itu dia harus selesai. Itulah kalau aku buat itu ada terminologi lain. Sama-sama piramid. Jadi kalau wong di fisika itu kan punya ada bahasa mineral. Ya kan? Koral itu kan mineral. Kemudian ake itu kan mineral. Kemudian berlian kan mineral itu, sama-sama mineral. Cuman yang berbeda kepadatan sama umurnya. Iya kan? Makanya dia berakibat ke harganya.
Dua ake sama ini baik lah dapat berapa truk koral. Sama ini ake jangan-jangan tidak cukup untuk berlian. Nah manusia juga mah itu, ada manusia ake, ada manusia koral, ada manusia berlian. Nah kita ini pengennya pemimpin kita ini tadi yang berlian. Harus dibuat sistem yang memungkinkan, cuman manusia berlian yang jadi. Kalau yang koral celako. Kalau yang ake celako. Nah sekarang ini kan banyaknya koral dijadi popor. Jadi ake dijadi popor, jadi berlian. Imitasi, ya. Itu dia imitasi. Iya. Harusnya sistem harus dibuat itu. Paling tidak ukuran beliau tadi itu yang sudah selesai dengan dirinya. Sudah. Itu sepakat. Tidak perlu kaya itu. Misalnya kebiasaan aku naik motor ke kantor. Sudah itulah terus naik motor. Jadi plat merah yang bagus sudah, tidak usah dipakai. Sewa duitnya masuk APBD. Iya. Sanggup tidak mah itu? Iya. Jadi kan lah cukup lah selesai dengan dirinya. Yang parah itu sekarang. Kalau kondisi cak itu Pak Dokter itu kan ideal ya. Maksudnya memang itulah yang seharusnya, yaitu bahwa kita mendapatkan pemimpin tuh yang benar ya, betul. yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Betul. Tetapi kan masyarakat ini kan lebih banyak yang tidak rasional, Pak Dokter, dibanding yang rasional. Ya itulah banyak hal yang membedakan itu kan, misalnya tingkat pendidikannya, gitu kan. Itulah mengapa mungkin kalau kita jingok pilkada di kota ini, porsi pemilih rasionalnya agak lebih banyak dibanding dengan kabupaten kota, apalagi ujung-ujung, gitu kan. Kalau mereka itu kan mungkin 95% yo memang pragmatis ya, itu kan. Nah mungkin di kota ini mungkin adalah sekitar 20%, kita pakai Pareto teori mungkin sekitar 20% wong yang berpikir secara rasional. Tapi Pak tetap baik jumlah itu kalau kita jingok dalam praktikalnya mungkin tak menang itu kan. Itu kan dengan apa namanya, dengan taruhlah wong rasional ini milih dia galau-galau kan, masih tak juga Pak. Betul. Jadi memang ya kalau kita nak berusaha cak mano mencerdaskan wong yang 80% pragmatis ini, itu takes time Pak, butuh waktu lah gitu untuk meningkatkan. Cak kita wajib belajar nih, baru sampai SMA kan, cak itu kan. Nah itu tantangan yang berat. Betul. Nah, jadi masalahnya memang di pemilih kan? Ya kalau ya memang Pak, asalnya itu di pemilih. Di pemilih kan? masalahnya. Benar juga kata Pak Dokter tadi, kalau misalnya kita ya wajah pemimpin itu ya wajah rakyat sebetulnya, Pak itu kan. Kalau memang kita milih pemimpin itu karena dinjuk duit ya masih itulah macam itu kan, yang ini. Nah sekarang kalau kita misalnya nak ngubah, Pak Dokter kan agak ustad nih kan, maksudnya kan adalah salah satu surat itu. Ya Bu Peci, kami kata Bu Peci. Jadi ini kami nyontok koruptor. Itu ya. Aslinya aku kan bukan orang baik. Biar terjingok orang baik. Ya, Om baik nih ya Pak Dokter. Jadi kan begitu kena tangkap langsung kopi. Tapi kalau memperbaiki waktu di persidangan, itu salah. Iya. Itu joke banget. Sorry Pak Dokter. Jadi kaget ya, terbayang enggak kalau pemimpin yang disebut tadi itu dia kongko ke warung rakyat biasa ketawa sama ini. Selesai urusan. Tahun lepas ya. Iya memang. Iya nih memang enggak kata urusan. Kenapa? Dia lah cukup dengan dirinya, dia lah selesai. Jadi yang ini itulah bentuk sedekah.